Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita bicara mengenai update berita seputar kripto, sentimen yang ada di pasar kripto sekarang ini. Kemudian, kaitannya dengan institusi yang sekarang ini menyerbu ke Ethereum guys. Sebelum kita mulai, siapkan kopinya dulu teman-teman. Dan yang pertama di sini saya ingin berbicara kepada sahabat Black Cuan adalah sebagai referensi. Ada banyak berita yang positif yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Akan tetapi sebagai referensi di awal ini adalah tentang yang sedikit auranya negatif ya di sini. Auranya saja teman-teman, karena ini referensi dari Kapten Saham di sini bahwa dia menanyakan untuk pola dari Bitcoin ini di time frame yang 1 hari ya, sahabat Black Cuan. Di sini ada semacam double top yang terjadi di grafiknya si Bitcoin. Dan jawabannya si ChatGPT ini adalah seandainya Bitcoin ini tidak bisa menembus ke pergerakan di atas 100 ya di sini teman-teman, atau di neckline supportnya ini jebol di 93 terus dia diam di bawah, maka kemungkinan besar Bitcoin ini terjadi pola double top dan teman-teman akan turun ke 77.000. Jika itu terjadi, saya yakin sahabat Black Cuan sudah siapkan dana untuk membeli Bitcoin ataupun koin-koin lain lah di sana ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan di sini mengenai meme coin yang selama ini membuat pasar ini kayak gelagapan ya. Ini yang fundamental bagus kok pada diam malah dia minus turun gitu kan, gara-gara meme season yang terus saja terjadi teman-teman. Dan kali ini ada berita menarik dari SEC bahwa mereka ini telah menyiapkan cyber unit to tackle crypto fraud. Apakah ini akan mengakhiri meme season yang scam tersebut teman-teman? Karena selama ini kan kita lihat meme itu dia naik cepat sekali, habis itu dibanting sampai nol gitu. Jadi orang ekspektasi dapat 200-300%, malah dari modalnya itu bisa sampai 0% teman-teman. Itu berbahayanya di meme season ini atau di meme coin di sini. Jadi buat kalian yang mungkin senang hunting meme coin, harap untuk hati-hati teman-teman. Dan karena itulah kita bicara di sini, ada lagi nih meme dari si Kanye West ini. Rapper asal Amerika ini akan bikin token yang namanya itu YZY dan dia akan memiliki 70% dari total supply-nya. Saya memperkirakan ini semacam usahanya dia agar tidak terjadi rug pull gitu. Jadi biarkan dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Rencananya seperti itu teman-teman. Akan tetapi namanya juga meme coin atau token ya di sini. Token meme di sini itu kita tidak tahu seperti apa nasib ke depannya. Karena kita udah lihat ada Trump, kemudian ada juga Presiden Argentina kan yang mengeluarkan token Libra ya pada saat itu. Berdasarkan news dia bilang ini tidak saya promosikan gitu kan. Jadi saya dipengaruhi oleh beberapa developernya. Dan saya harap ya di sini untuk si Kanye West ini atau Y, dipanggilnya Y dia, tidak menyebabkan rug pull lagi teman-teman. Karena kejadian di Libra ini luar biasa ya. Akan tetapi kali ini kita bicara tidak hanya berkaitan dengan Libranya saja, karena si Javier Milei, Presiden Argentina ini mengundang Vitalik Buterin di sini untuk memandu acara Ethereum's Dev Connect justru di tengah-tengah kontroversi si Libra token tersebut. Dan ini ada kabar juga ya teman-teman, kabar miring ya di sini, kita belum tahu kepastiannya. Ini dari Angga Andinata, saya ambil. Hayden meninggal katanya. Hayden ini adalah orang yang mempengaruhi Presiden Argentina ini untuk mempromot si token Libra tersebut. Dan sebenarnya ya, cara masuknya itu adalah dia memberikan uang atau dia membayar kepada saudara perempuannya Milei di sini. Dan Milei sendiri menyatakan bahwa dia tidak ada intent, tidak ada niat untuk mempromosi token tersebut, dia hanya share saja di situ. Karena mungkin dia kurang paham ya, mungkin dia kurang paham teman-teman, kita tidak tahu, namanya juga politik ya. Akan tetapi kalau berkaitan dengan Ethereum-nya ini manis beritanya teman-teman. Karena si Ethereum di sini, founder Ethereum maksud saya di sini, dia menyatakan optimismenya dia mengenai Argentina
dan kontribusinya dia di dalam blockchain space atau crypto space seperti itu teman-teman. Dan kita akan bicara nanti mengenai berita tentang si Ethereum ini yang banyak berita positifnya teman-teman ya. Kemudian kita berbicara di sini mengenai Solana sahabat Black Cuan. Ini kayaknya ada semacam rotasi ya untuk pergerakan di altcoins di sini karena selama ini kita melihat Solana itu naiknya kencang banget karena orang bikin meme di situ tuh kencang juga karena gas fee-nya murah. Kemudian gampang sekali minting ya, minting meme di Solana tersebut. Dan itu juga yang menyebabkan fenomena dari meme season yang sempat kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Teman-teman, ini sudah drop sekarang ini si Solana untuk user activity-nya itu hampir 40%. Dan buat saya pribadi, ini semacam sinyal juga buat si Ethereum-nya ke depan, teman-teman. Oke, kita tinggalkan dulu Solana sebentar. Kita ke ECB, Euro Central Bank di sini. Kita tahu kan, ECB ini udahlah kayak si SEC dia di bawah kepemimpinannya si Gary Gensler ya. Dan sekarang dia datang dengan berita yang positif ini dari Watcher Guru bahwa mereka ini akan meng-create blockchain based payment system. Jadi sistem pembayaran yang didasarkan kepada sistem blockchain, teman-teman. Dan berita yang tidak kalah menarik sekarang ini kita bicara adalah mengenai potensi terjadinya akhir dari quantitative tightening yang dilakukan oleh Amerika, teman-teman. Dari sini muncul kecurigaan saya dari apa yang hendak dilakukan oleh Elon Musk. Elon Musk di sini akan mengajukan atau sudah mengajukan kepada Presiden Trump, dia melalui Doge-nya mengefisienkan keuangan Amerika itu perharinya saja sampai ke 55 miliar, teman-teman. Dan dari situlah dia ingin mengajukan untuk memberikan kepada orang Amerika, all Americans akan mendapatkan 5.000 US dollar cek yang menggunakan dana dari Doge saving tersebut. Dia akan memberikan kepada orang yang membayar pajak. Taxpayer di sini teman-teman akan diberikan atau di refund ya, refund cek sebesar 5.000 dolar. Ini kejadiannya mirip kayak di COVID ya. Waktu itu kan Amerika cetak uang banyak kemudian memberikan stimulus kepada rakyatnya pada saat itu ya. Jadi mungkin sekarang namanya bukan QE, akan tetapi mereka akan tetap berkamuflase dengan QT, tetapi perlakuannya itu adalah kurang lebih mirip lah dengan QE. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk turbo kayaknya belum. Turbo QE-nya belum. Di sini kita berbicara mengenai turbo QE tersebut ya. The Fed ini memang sudah memberi sinyal mengakhiri quantitative tightening-nya dia. Dan saya ingin langsung ke poin intinya di sini adalah ketika dia mengakhiri quantitative tightening itu nggak artinya dia akan melakukan turbo QE teman-teman, tetapi dia bisa melakukan dengan cara pause dulu. Dia berhenti dulu di situ, dia tidak lagi hawkish di situ, dia mulai dovish dan akhirnya nggak terasa market ini sudah dibanjiri dengan liquidity lagi. Akan tetapi itu tetap takes time, tidak terjadi dalam sehari 2 hari teman-teman. Dan ini pun mereka lakukan berdasarkan adjustment dari situasi ekonomi di negara mereka, di Amerika Serikat tersebut. Karena kalau dipikir-pikir juga ya teman-teman, sekarang ini suku bunga di Amerika itu udah tinggi itu, di atas 4%, dan kalau mereka mau naikkan lagi, ndak megap-megap tuh rakyat Amerika. Dengan keadaan yang sekarang aja, QT yang dilakukan ini, udah likuiditas mereka itu udah mulai kering tuh. Jadi dari mana lagi mereka akan cari uang lagi nantinya. Dan Presiden Trump sepertinya nanti ini akan mulai mengajukan plafon utang yang baru. Dan kalau disetujui oleh Senat Amerika, itu artinya ada fresh money baru lagi di situ dan mungkin dia bahasakan dengan alibi-alibi yang lain ya. Pada intinya saya curiga di sini bahwa printer itu udah mulai dijalankan seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut di sini. Kenapa Bitcoin itu terjadi kenaikan justru ketika inflasi itu masih bertahan di atas teman-teman? Ini penjelasan yang sangat menarik dari Hotel Layar Crypto, analis dalam negeri yang saya follow dan saya suka sekali analisanya. Dengan bahasa yang sederhana untuk orang awam seperti saya di sini, saya bisa membaca dia dan berulang kali saya baca sampai saya paham di sini teman-teman.
Oleh karena saya membaca Hotel Layar Crypto ini, jadi saya tahu nih bahwa inflasi itu sekalipun dia terus naik atau dia bertahan, teman-teman, Bitcoin ini memang telah menjadi inflation hedge seperti itu. Jadi dia tidak naik itu hanya karena ada orang yang membeli, akan tetapi dia naik itu karena inflasi itu naik, yang artinya nilai mata uang kita ini turun. Dan secara intinya, kita di Indonesia ini sering bilang, jadi intinya ini apa Bang Messi gitu. Jadi intinya adalah Bitcoin ini memang naik karena ada perpaduan antara dominan yang dibeli dan nilai mata uang yang turun, teman-teman. Dari penjelasan inilah saya punya semacam keyakinan, teman-teman ya, bahwa ke depan ini kalau kita pegang Bitcoin ataupun altcoins yang punya fundamental yang kuat, menurut saya di sini, not financial advice ya teman-teman, tetap not financial advice. Menurut saya di sini akan punya momentum yang bagus dalam tahun 2025 ini. Jadi saya tidak terlalu pusing-pusing nih masalah drama-drama ekonomi karena kita tahu likuiditasnya kurang, kemudian inflasi belum bisa ditangani, sementara Amerika dan Cina ini saling memata-matai likuiditas. Dan untuk informasi mengenai M1-nya Tiongkok di sini atau Cina, China Money Supply ini sudah naik di sini teman-teman. Waduh, boom, dia naik ini kencang sekali. Jadi kalau katanya Hotel Layar Crypto, masih ya, masih dari Hotel Layar Crypto di sini. Sejak beberapa bulan yang lalu, Hotel Layar Crypto sudah aktif untuk membahas mengenai M1, M2, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Amerika dan Cina, teman-teman. Dan disitulah saya bilang bahwa kalian kalau yang nonton video ini, saya menyarankan untuk rajin-rajin menengok ya ke penjelasan dari Hotel Layar Crypto ya. Di sini saya tidak sedang mengiklankan beliau di sini, tidak ada kaitannya dengan saya. Saya juga followers yang free juga ya. Saya tidak berlangganan juga dengan Hotel Layar Crypto, tapi saya mendapatkan ilmu yang banyak dari analis dalam negeri seperti Hotel Layar Crypto ya, teman-teman. Dan saya lanjutkan di sini untuk Kevin Selly memberi kita informasi yang juga sangat positif di sini berkaitan dengan QT. Ada signal dari Minutes of Federal Open Market Committee di sini, pertanda ya dari ungkapan kalimatnya di sini bahwa mereka ini sedang mengusahakan agar terjadi pausing ataupun slowing balance sheet run off, teman-teman. Yang intinya adalah pertengahan tahun 2025 The Fed ini kemungkinan besar akan mulai mengisi lagi balance sheet mereka dengan membeli aset-aset beresiko ke depan ini, teman-teman. Dan kenapa itu positif? Yes, teman-teman, karena The Fed ini ketika nanti mulai menghentikan yang namanya itu quantitative tightening, itu adalah the beginning of alt season. Dan saya tahu ini bukan financial advice, apakah tidak lebih baik untuk masuk lebih awal sebelum the beginning-nya, gitu kan, supaya kita bisa keluar pada saat euforianya. Karena untuk mengkhianati euforia itu susah, teman-teman. Jadi kalau lagi euforia itu kayak nggak mau jual. Sementara pada saat depresi, itu tekanan untuk menjual itu besar sekali. Dan apa yang terjadi? Setelah di depresi itu kita jual, harga naik, udah nggak ada barang lagi. Seperti itu, teman-teman. Dan bagian terakhir di sini, saya bicara mengenai Ethereum, teman-teman ya. Karena si Ethereum ini masih saya menganggap ya, secara konsisten saya menganggap semenjak bulan November tahun lalu, saya menganggap bahwa kita baru akan bisa melihat alt season itu apabila Ethereum-nya gas naik, teman-teman. Dan kali ini institusi menyerbu ke Ethereum. Ada paus yang membeli sebesar 430.000 koin Ethereum di dalam 72 jam belakangan ini. Apa yang mereka ketahui dan kita tidak ketahui? Dan ini juga data dari DeFi lama di sini. Ethereum ini continue to witness more inflow. Meanwhile, huge outflow itu terjadi dari Solana. Jadi Ethereum ini terjadi inflow yang besar sekali di sini, sementara Solana ini secara konsisten sekarang ini mulai terjadi outflow, teman-teman. So, it seems people are getting tired of the memes, guys. Jadi orang-orang ini kayaknya mulai lelah ya, capek lah dia dengan si meme tersebut kayaknya di sini, teman-teman ya. Dan itu sinyal yang sangat menarik. Dan balik lagi kita ke Ethereum di sini. Ini dari Crypto Goose bahwa pertanggal 21 Februari ini, artinya ini pembeliannya kemarin ya, sekitar tanggal 20, itu ada 12 juta 980 US dollar itu dibeli ke Ethereum, teman-teman. Ini banyak sekali mereka borong ini. Dan ini terjadi di Coinbase dan di Binance.
Kemudian masih juga Ethereum kita bicara per tanggal 20. Ini terjadi di tanggal 19 pembeliannya ya. Ini tanggal 20 postingannya dari S-Crypto. Fidelity ini ternyata ngedam Bitcoinnya, artinya dia lepas Bitcoin. Kemudian dia beli 24,5 juta dolar itu ke Ethereum, teman-teman. Jadi institusi ini memilih ke Ethereum sekarang ini. Inilah saya katakan institusi mulai menyerbu ke Ethereum. Dan untuk price action-nya di sini saya mengutip dari CoinTalks Crypto, Ethereum ini sudah ngetes ya channel di tengahnya ini, teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari Benjamin Cowen, dia ekspektasinya itu adalah Ethereum ini turun sampai ke area $1.000-an ya, teman-teman, yang dia sebutkan sebagai go home. Ethereum go home tersebut, teman-teman, dengan skenario Bitcoin yang dikatakan oleh Kapten Saham tadi juga ya, Bitcoin turun ke 77.000, maka Ethereum juga akan turun ke dasar dari channel ini, teman-teman. Dan apabila dia terjadi pemantulan di sini, maka kita bisa ekspektasi di tahun 2025 ini Ethereum akan memimpin para alts untuk terjadi kenaikan. Dan ketika saya katakan alt season di sini, kayaknya akan ada semacam alt season yang selektif kali ini, teman-teman ya. Jadi, kecurigaan saya itu yang paling besar adalah koin-koin yang berada di dalam jaringannya si Ethereum ya, yang akan terjadi kenaikan. Kayak misalnya layer-layer 2-nya dia lah, seperti itu. Diawali dari situ. Dan juga tidak ketinggalan koin-koin yang punya fundamental kuat, semacam Sui ataupun Celestia, itu bisa jadi akan terjadi pergerakan yang bagus juga nantinya. Dan kalau kita mengandaikan si Ethereum ini benar terjadi pemantulan, teman-teman, dengan bumbu sekarang ini, SEC yang menerima filing dari 21 Share untuk memberikan staking di dalam spot Ethereum ETF, teman-teman. Ini kita bicara dari bulan November, luar biasa buat si Ethereum-nya, karena orang-orang akan mendapatkan dividen dari mereka lock Ethereum mereka di Ethereum ETF tersebut. Dan tentu saja kita juga perlu memantau yang namanya BTC.D, yang apabila sahabat Black Cuan lihat di sini terjadi bearish divergence untuk BTC.D dengan time frame 1 minggu, teman-teman. Dan tidak ada salahnya kita ekspektasi semoga ini BTC.D ini mau dia cooling down dulu ke sini agar altcoins itu bisa nafas, teman-teman. Dan sebagai kesimpulan saya di sini adalah apa yang diberikan kita pandangan oleh Kapten Saham itu kita jadikan dia sebagai referensi agar kita punya rencana untuk menahan resiko apabila dia terjadi penurunan seperti itu, teman-teman. Dan apabila dia terjadi kenaikan, maka itu sesuai dengan ekspektasi kita di tahun 2025 ini. Dan mari kita lihat, semoga Ethereum ini akan memimpin pergerakan ini ke depannya untuk altcoins, teman-teman. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini bukan financial advice, guys. Jadi saya tidak sedang menyarankan untuk membeli altcoins, membeli Bitcoin, apapun yang ada di sini, di market crypto ini maksud saya. Karena kalau kita sangkut itu lama, teman-teman. Jadi teman-teman yang ikut di Black Cuan ini semenjak 2022 itu udah tahu lah bagaimana kita bertahan dengan XRP yang pontang-panting, di celah-celah, dihina-hina. Dan akhirnya si XRP itu juga lah yang memberi kita nafas juga. Akhirnya dia tembus di atas $2, teman-teman. Padahal saya ekspektasikan hanya di $1 saja itu udah bahagia banget. Dan ternyata dikasih sampai $2 lebih, teman-teman, bahkan ke $3. Luar biasa XRP-nya. Tetapi menahannya itu sekian tahun itu luar biasa capek. Dan 2025 ini semoga kita diberikan bonus ya teman-teman untuk pergerakan selanjutnya. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini. Agak panjang ini, panjang kali lebar kali ini teman-teman. Tapi tetap saya ucapkan terima kasih telah menonton video kali ini. Sekian teman-teman. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.